Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tri Mariawati, guru pengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Kandangan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kali ini saya ingin melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 1.1A6 Pendidikan Guru Penggerak, yaitu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang kami implementasikan dalam lingkungan pembelajaran kami di sekolah. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut beliau, tujuan pendidikan seyogyanya bisa menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak itu sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga bisa menutupi sifat-sifat jeleknya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami terapkan di lingkungan sekolah kami yaitu SMP Negeri 3 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertama, menuntun dan mengarahkan murid sesuai bakat, minat, dan kebutuhan. Di sini kami melakukan berbagai bimbingan belajar, kegiatan-kegiatan ekskul, ekstrakurikuler yang kami laksanakan, dan juga kegiatan-kegiatan literasi yang kami rutin laksanakan di sekolah kami. 2. Perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik murid dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Dalam hal ini, kami membimbing murid untuk bisa memanfaatkan teknologi seperti menggunakan handphone dalam pembelajaran, menggunakan CBT untuk melakukan penilaian, dan mengaitkan dengan kehidupan nyata di sekitar lingkungan sekolah kami yaitu bercocok tanam, dan kami pun membimbing murid untuk bisa menanam tanaman dengan metode hidroponik. 3. Dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan untuk membangun karakter. Kegiatan yang kami lakukan seperti upacara bendera untuk membangun nasionalisme, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat zuhur berjamaah, mengaji untuk membangun nilai agamis dalam diri siswa, kegiatan gotong royong untuk membangun nilai kerjasama dalam diri, dan memberi salam saat memasuki lingkungan sekolah setiap pagi untuk membangun sikap saling menyayangi dan menghargai antar sesama. 4. Meningkatkan kompetensi diri. Dalam hal ini, kompetensi diri yang kami tingkatkan adalah mengikuti MGMP, mengikuti seleksi lomba guru berprestasi, dan yang saat ini kami jalani adalah mengikuti pendidikan guru penggerak. 5. Bermain merupakan kodrat alam. Melalui permainan, pendidik dapat menuntut tumbuh kembangnya kodrat alam dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. 6. Pendidikan yang berpusat pada anak. Dalam hal ini, pendidikan yang berpusat pada anak dapat mendukung lingkungan belajar untuk meningkatkan keterampilan dan minat anak. Pembelajaran dapat dilakukan antar teman sebaya ataupun dengan kelompok-kelompok kecil. Adapun tantangan yang kami hadapi yaitu fasilitas dari sekolah yang kurang memadai dan keterbatasan keterampilan atau skill dari guru-guru kami.
Solusinya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, berkomitmen untuk memajukan pelayanan pendidikan di sekolah, menjadi pendidik yang kreatif, dan selalu berusaha untuk mengupgrade diri sebagai seorang pendidik agar bisa menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Menurut saya, hal yang terpenting yang harus dilakukan seorang pendidik adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, langkah awal yang dapat diambil oleh kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana menghayati dan memaknai pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar agar dapat menyelaraskan diri dengan murid-murid dan menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman. Di sini, guru harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan selalu ingat bahwa segala perubahan pada murid dihubungkan dengan kodrat mereka sebagai seorang anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi, mari kita bersama-sama menjadi seorang pendidik yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik yang mampu memberikan teladan, ingar sosang tulada, membangun semangat, ing madya mangun karsa, dan mendorong dari belakang tuturi handayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.